Oke, siang. Kenalkan Bang, kami dari Universitas Jambi. Nama saya Dongos Jalur Baturan. Ini teman saya Nani. Yang di belakang ada Sampe, ada Andrea sama Elita. Oke. Kami ini satu kelompok wirausaha dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler B. Pendidikan fisika. Iya. Ya. Iya. Oke. Kami ada tugas Bang kewirausahaan untuk mewawancarai pengusaha. Nah di sini kami memilih Abang untuk yang kami wawancarai. Apa kami bisa meminta waktu Abang untuk wawancara sebentar? Tentang usaha berarti kan? Ya. Oh, nggak apa-apa, silakan. Oke. Kalau boleh tahu Bang, nama Abang siapa ya? Nama saya Deden Dwi Putra. Nah, Ini kan Bang usahanya konveksi gitu. konveksi dan percetakan. Benar. Sudah berapa lama Bang Abang menjalankan usaha ini? Saya buka usaha ini dulu awalnya 2017. Awal merintisnya 2017. Kurang lebih ya 5 tahun jalan 5 tahun. Apa motivasi Abang dalam membuka usaha ini? Motivasi membuka usaha ini, jadi dulu awalnya saya juga masih kuliah sama kayak teman-teman kan, saya di Unja juga kan pertanian. Kemudian karena emang saya dari kecilnya mau hobi usaha, kebetulan keluarga juga usaha yang sama kan di Prodi kan. Nah jadi saya belajar usaha itu emang dari keluarga juga gitu. Nah keluarga kebanyakan yang usaha di bidang ini gitu. Nah terus karena emang jiwanya emang suka dagang awal itu kan, ngebantu jualin orang. Terus saya lihat kondisi mahasiswa itu, kalau mahasiswa kan susah tuh nyari kerja. Banyak kan mahasiswa yang pengen menghasilkan uang tambahan tapi susah nyari kerja kan. Nah dari situlah saya ngajak teman-teman dulu. Kami dulu ada berempat, saya sama teman-teman buat buka usaha bareng. Dulu kita fokusnya cuma pemasaran aja, nggak sampai produksi. Kita cuman ngambil produk terus kita jualin gitu. Nah kita buat brand sendiri gitu. Awalnya kayak gitu dulu. Terus makin berkembang, barulah kita sekarang udah ngelengkapin mesin-mesin segala macam, produksi segala macam gitu. Jadi emang awalnya buat tempat mahasiswa belajar wirausaha. Karena emang bahkan sampai sekarang pun itu 85% tim kita itu mahasiswa. Ada yang masih kuliah, tim marketing kita ada yang udah selesai gitu. Awalnya gitu. Jadi lebih memilih usaha ini karena dari usaha orang tua juga kayak gitu ya Bang? Awalnya iya. Jadi Bang kira-kira omset yang Abang dapatkan dalam 1 bulan itu kira-kira? 1 bulan ya. Ini sih apa namanya, fluktuatif ya, kalau kata orang tuh fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Kadang dia kalau usaha konveksi itu dia kan biasanya kenceng itu di orderan tahunan. Jadi kalau misalnya pas dia lagi naik itu bisa sampai 300. Tapi kalau misalnya lagi turun ya 70-80 jutaan lah sebulan. Kalau ini Bang, apa sih tips Abang dalam memasarkan produk? Tips dalam memasarkan produk. Nah ini menarik ya pertanyaannya ya. Jadi sependek pengetahuan saya ya, walaupun saya masih 5 tahun kan, mungkin banyaklah senior-senior yang lebih paham tentang bisnis. Tapi sepengalaman saya itu kalau kita punya produk mau dijual apapun itu namanya, yang hal paling utama kita lakuin adalah membuat produk itu tuh bermanfaat atau dibutuhkan. Jadi ciptakan kebutuhan dulu, ciptakan pasar dulu. Kalau kita sudah membuat produk kita ini seolah-olah dibutuhkan atau nanti konsumen merasa butuh sama produk ini, karena kalau kita jual kebutuhan ya itu kan agak susah ya, karena kan kebutuhan pokok itu kan rata-rata udah sama. Nah kita nyiptain kebutuhan dulu. Nanti kalau orang udah butuh sama produk kita enak masarinya. Contoh kayak kita kan ada buah selempang, dulu kan belum ada nih di Jambi itu belum ada dulu. Kayak selempang kalau toga mungkin udah kan, cuma kayak selempang itu kan masih jarang lah gitu. Nah, sekarang kita udah banyak lah variasinya. Nah dulu masih jarang, jadi kita ciptain kebutuhan dulu gitu. Nah kita buat seolah-olah produk kita tuh emang dibutuhkan. Sekarang kan baru jadi budaya ya sekarang ya selempang ya. Bahkan sekarang itu nggak cuman untuk wisuda aja selempang, itu dari mulai proposal, seminar proposal ya namanya, itu udah pakai selempang teman-teman. Karena tadi kita nyiptain kebutuhan dulu gitu.
dan susah ya. Kalau kebahagiaan tersendiri dalam dunia usaha itu saat produk kita tuh dipakai orang dan orang nyaman. Contohnya gini, saya kan buat seragam, buat ya ada mahasiswa, ada sekolah, ada kadang instansi gitu kan. Kayak kemarin kita ada ngerjain itu dari RSUD Raden Matahir kan. Kemudian juga dari instansi lain ada dari dinas perkebunan dan dinas-dinas yang lain, dinas PUPR kan sering tuh. Nah, hal yang paling buat kita senang ya kalau di usaha saya nggak tahu usaha yang lain ya. Kalau di usaha saya itu yang paling buat kita senang itu saat kita lagi jalan gitu kan, itu melihat orang pakai produk kita dan mereka merasa bangga. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Misalnya saya lagi keluar dari toko atau mungkin ada senior kalian datang ke toko kita mau pesan order yang lain, tapi dia pakai seragam organisasi yang kita buat dan dia puas sama hasilnya. Itu kebahagiaan tersendiri tuh bagi kita sebagai pembuat produk ya. Berarti produk kita ini setelah kita menciptakan kebutuhan, dibutuhkan, dan kita bisa ngejaga kualitas. Nah, itu saya paling senang. Makanya kita di sini nggak jual harga murah, tapi kita harga jual pas dengan kualitas baik. Itu moto kita. Terus tadi ke ini ya, apa kendala ya? Kalau kendala usaha fluktuatif juga ya. Maksudnya gini, yang namanya usaha itu kan biasanya standar lah ya, ada pasangnya, kadang ada surutnya gitu kan ya. Cuman kalau misalnya pasang surut usaha biasanya sih dari munculnya usaha-usaha sejenis yang biasanya mereka belum tahu cara mainnya gimana, tapi dia berusaha ke pasar itu, maksudnya mereka ngejual dengan harga murah gitu, nah daripada harga kita itu kadang jadi kendala. Cuman kita nggak khawatir karena biasanya mereka yang jual harga murah itu gak bertahan lama gitu, karena mereka nggak bisa berkembang lagi. Jadi dalam dunia usaha itu paling lebih susah untuk menaikkan harga. Itu susah. Kalau kita menaikkan harga sedikit aja ada bedanya dengan kompetitor, itu biasanya konsumen udah mulai beralih. Kemudian kalau di usaha ini itu biasanya kendala paling terlihat tuh waktu ya, karena kita kan walaupun sebagian udah mesin semua, cuman kayak ngejahit, kemudian finishing, packing, packaging segala macam itu kan masih tenaga manusia ya. Ngejahit kan walaupun mesin tapi kan masih ya semi otomatis lah gitu. Nah kecuali kalau kayak bordir kan itu udah full komputer, tapi kalau kayak menjahitnya segala itu kan masih semi otomatis, masih tenaga manusia. Jadi itu sih kendala terbesar kita ya. Kadang tuh tenaga manusia itu ketika kondisinya lagi oke, penjahitnya itu kan bisa cepet dia. Saat itu bisa sampai 14-15 piece seragam gitu nah. Tapi kalau misalnya kondisi lagi kurang baik juga, lagi ya ada gangguan eksternal, itu mungkin biasanya produksi juga itu juga masalah waktu produksi, kemudian kendala mesin juga, karyawan juga, namanya juga manusia kita kan pasti ya ada dinamikanya lah. Karena emang hal yang paling menantang dalam dunia usaha itu ya manajemen orang, manajemen SDM tadi itu lumayan menantang sih menurut saya. Berarti bang, kalau senangnya itu kayak ada pasang surutnya gitu ya. Lagi kayak apa? Dari sekolah-sekolah gitu datang itu naik. Gitu. Wawancara kami juga sampai di sini bang. Semoga usaha bang kedepannya makin menaik, makin siap. sukses. Thank you.